Yang pertama, ASN harus luas dan harus melihat data. Setelah melihat data, usulkan kira-kira mengintervensinya bagaimana supaya datanya menjadi lebih bagus. Lalu yang kedua, untuk kampus, mahasiswa, dosen, jangan hanya berpikir tentang konseptual saja, tapi juga mesti bagaimana supaya ilmu ini bisa diaplikasikan oleh, kalau pertanian ya sama petani. Oh, begini caranya supaya ini begini, kalau ada virus ini begini, kan gitu ya. Lalu untuk masyarakat juga sama. Masyarakat juga tentu harus mendorong pemerintah ini dengan baik ya, didorong. Kalau sekarang baru bisa ngasih aplikasi seperti ini, didorong, Pak, besok mau coba ya seperti ini. Tambahin lagi gitu. Untuk DPR ya kita akan terus mencari jalan keluar supaya layanan-layanan di masyarakat itu jadi bagus. Kalau ada sesuatu tolong disampaikan ke DPR. Power, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar sekarang, dan kita bakal bahas soal bahagia. Nah, karena bahasanya soal bahagia, tak datengin langsung pakar yang pernah bikin gak cuma satu orang, satu kota bahagia. Ada Mas Abdullah Abu Bakar atau Mas Abu. Selamat datang lagi nih Mas. Baik-baik, sehat Mas Abu? Alhamdulillah sehat. Oh, lupa, salah. Bahagia Mas Abu. Bahagia Mas. Jadi Mas Abu ini adalah dulu wali kota Kediri, pengusaha muda juga, dan sekarang di DPRD Jatim Mas ya. Betul. Nah, waktu itu tuh Mas, kan pernah bikin satu kota bahagia. Memang bahagia itu apa tuh Mas? Ya, kalau bahagia di kota itu berarti apa ya? Ya semua orang merasakan gitu kan. Mayoritas orang merasakan bahwa mereka kebutuhan dasarnya itu insya Allah terpenuhi semuanya gitu. Sebenarnya itu. Sehingga mereka itu kalau ada permasalahan juga mungkin bisa cepat terselesaikan. Kalau ada yang sakit gitu, ke puskesmas masalahnya selesai. Lalu kalau di puskesmas nggak selesai, ke rumah sakit juga sudah beres, ada BPJS-nya gitu. Lalu di masyarakat juga gitu, fasilitas-fasilitas dasarnya, contohnya seperti lampu penerangan di kampung, lalu juga jalan di kampung itu juga terpenuhi. Nah, sehingga itu secara akumulatif gitu ya, kira-kira ya. Secara akumulatif itu dinilai itu sebagai kota yang terbahagia di Indonesia. Kira-kira gitu. Kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya, kebutuhan dasarnya termasuk juga sekolah gitu ya. Terus pertumbuhan ekonominya juga menunjukkan angka yang cukup signifikan waktu itu. Ini kan berarti ada inovasi sih kalau saya bilang Mas ya. Betul. Inovasi yang mengubah pola. Tapi kita nggak ngukur loh, kita nggak ngukur pada saat itu. Ini ngukur bukan teman-teman. Yang ngukur bukan orang Pemkot. Jadi itu disampaikan oleh Bu Khofifah pada saat itu, gubernur periode pertama itu menyampaikan bahwa ternyata kota Kediri itu kota yang paling bahagia se-Indonesia. Nah ini kan susah loh. Nah itu kayaknya itu diukur oleh pemerintah pusat melalui BPS dan yang lain-lain. Sehingga ya biasa kan pemerintah pusat kan motret ini kayak apa sih gapnya kan, betul, gitu kan kira-kira. Nah itu ditemukan hal itu. Ini berarti kan Mas Abu pada waktu itu mengubah paradigma kerjanya teman-teman ASN di sana. Betul ya. Gak susah tuh Mas. Waduh. Ini kan mengubah sesuatu ya yang sebelumnya mungkin tidak seperti itu. Sangat sulit karena mindset yang dirubah. Nah itu. Jadi dari biasanya kita kan rapat kan ya, orang rapat kan biasa aja kan. Nah itu. Nah saya minta untuk membawa data kalau rapat. Jadi rapatnya itu kayak yang kita bahas itu data. Jadi nggak boleh nampaknya gitu kan, nggak boleh itu. Angel ya. Jadi lebih mengukur by data. Tapi ubah mindset itu loh Mas. Oh itu susah ya. Jelas kan, karena sangat susah karena ya itu tadi. Yang awalnya nampaknya. Kan kalau kita ngomong data, berarti kita nemu indikatornya. Nah, indikatornya itulah yang kita jadikan patokan. Nah, umpamanya kalau kamu
apa namanya, kalau ada orang pengen naik sepeda motor 40 km per jam, Oke. maka ini kan harus digas. Ya, Lalu harus diukur. Nah, Ukur ini. indikatornya apa? Ya, speedometer. Jadi ukurannya jelas. banyak loh aspeknya, Mas. Awal-awal deh, Sangat banyak. Ya, nggak ada penolakan, Mas. ya tentu, Resistensi gitu kan. tentu penolakannya sangat banyak sekali ya. Umpamanya saya buat program yang ke masyarakat gitu ya. Apa ya mungkin sekolah itu gratis gitu kan. Iya Gitu kan? Itu loh, kadang Kan orang mikirnya kan, kita yang bikin program itu kan ya, loh, ini gimana ya mungkin. Mungkin. Akhirnya saya sekolah jelek gitu ya. bikin surat kepada kepala sekolah Mm-mm. waktu itu SMP SMA waktu periode pertama itu tidak boleh mungut, tidak boleh ini, saya bilang seperti itu gitu. Ide dasarnya dari mana, Mas? Kebijakan inovasi yang Oh, super sih ya kalau aku sebenarnya bilang. kita menghitung dari APBD dulu. APBD itu kita breakdown dulu karena kita di Kediri itu tidak punya sawah, tidak Aha. punya sumber daya alam gitu kan. Ya ada tapi kecil sedikit, itu pun juga ditanamnya tanam tebu. Maka yang harus kita rubah adalah sumber daya manusianya kan, sama mungkin kayak Singapura, dia nggak punya lahan yang luas tapi dia punya sumber daya manusia yang cukup bagus ya. Nah kita sebenarnya investasi kita itu kita dorong ke arah pendidikan. Oke. Waktu ngawali dulu, Mas. Waktu ngawali dulu ke Dorong pendidikan. dorong supaya mereka ini mau terbuka terhadap ide baru, mau ayo ini tuh hal baru, oke ya. Pembenahan SDM itu hal baru. Tapi ini nanti akan bagus loh hasilnya. Dorongnya itu piye, Mas? Ya kan pertama tuh kan tentu apa ya? Iki wali kota nom dulu masih nom ya. Terus sekarang ya masih nggak muda kok, iso Mas. gitu ya. Raiso gini nih, nah seperti itu tuh banyak orang yang mencibir seperti itu tuh banyak. Tapi kan yang namanya apa namanya program memulai program inovasi itu kan yang langkah awalnya itu yang agak sulit kan gitu. Iya, ini loh, Mas. Nah itu, Proses ini itu. wah itu sulit itu Jelas. memastikan semua. Saya manggil BPKP, saya manggil dosen UNER, saya manggil dosen Brawijaya untuk ya sekedar diskusi, memastikan bahwa program ini tuh masuk akal, secara anggaran bisa tercover, dihitung, oh ya bisa, indikatornya sudah tepat. Kalau kurang tepat gimana? Ya dibenerin, Disesuaikan lagi gitu kan. disesuaikan. Jadi kalau nggak tepat ya disesuaikan. Jangan terus ini gimana? Oh nggak jalan. Coba toh dibenerin dulu, dilihat dulu. Nah sehingga orang juga, oh kalau gitu kita upgrade yang ini ya Pak. Oke, yang ini Oke. oh harusnya seperti ini Pak. Nah contoh seperti saya membuat program dengan teman-teman di Kediri itu English Massive ya namanya. Inggris masif. English Massive itu mengajarkan kepada anak-anak kita yang ada di Kota Kediri ataupun warga siapa yang boleh. Semuanya boleh ikut sebenarnya, orang tua juga boleh ikut. Oke. Cuman dia tidak diajarkan seperti sekolah. Jadi dia diajarkan untuk berbicara berbahasa Inggris. Oh, lebih ke prakteknya berarti ya. Iya. Jadi speakingnya yang diperkuat. Wow. Jadi diajarin speaking anak-anak, speaking. Nah sehingga nanti ketika dia keluar dari SMA dia punya kelebihan yaitu bahasa Inggrisnya Oke. jago. Ini kan pasti kalau awal-awal itu kan pasti Nah, ada waktu awal-awal gagalnya gitu saya kan. juga diketawain Lah, sama ya itu. orang. Biasanya kan Tapi terakhirnya minta bayangin cepet aja gitu. ya, kalau umpamanya anaknya warga yang tidak mampu ya, dia les bahasa Inggris, tentu satu paket kan pasti 2 juta, 3 mahal, juta, Mas. Iya. bahkan ada yang 5 juta. Nah ini gratis, dilakukan sudah 10 tahun lebih, mungkin 10 tahun sekarang. Wow. Sampai sekarang mungkin masih jalan ya Inggris Massive itu. Dan saya juga sangat senang sekali karena itu juga tentu akan meningkatkan sumber daya manusia kita kan. Nah, ya itu. Seperti itu. Karena ketika sumber daya alam nggak begitu bagus, numpunya sendennya nih ke SDM. Betul, SDM. Dan itu kan yang banyak katanya kan bonus demografi gitu kan. Bonus demografi tapi tidak ada investasi terhadap pendidikan, investasi terhadap apa namanya investasi terhadap keterampilan pada anak muda, yaitu sama dengan bunuh diri. Nah itu dia, akhirnya kan jadi nggak jelas Mas. Akhirnya ya itu, akhirnya mau ngapain gitu. Tapi pola pikir untuk inovasi investasi ke SDM ini Mas, ini mau awalnya gara-gara panjenengan dulu sempat ada di dunia bisnis atau gimana tuh? Ya sebenarnya kan kalau di dunia bisnis itu kan ya sama aja ya mungkin ya. Di dunia bisnis itu kan sebenarnya kan bagaimana kita supaya apa namanya cuan gitu ya kalau dunia bisnis ya. Dan kita juga bisa menggunakan keuntungan profit ini sebagai senjata kita dan harus
bahasanya gampang, seirit mungkin untuk memproduksi barang, bagaimana efisien itu gitu ya. efisiensinya bagaimana itu gitu. Nah kalau di kota ini ya kalau nggak programnya ini tidak ada outcome-nya ya nggak usah. Kalau tidak bisa meningkatkan produktivitas sih nggak usah program itu poinnya. Nggak usah fokusnya itu ke outputnya kan Mas. Kan biasanya bukan output sih, kalau saya lebih ke outcome. Outcome-nya ya. Kalau output itu kan kadang cuma data doang. Oh, iya. Tapi kalau outcome itu, kalau outcome itu dampaknya ke masyarakat apa? Nah itu baru. Itu kita garis bawahi. Nah, tapi kalau ngomong soal inovasi nih loh Mas Abu, sayangnya itu kan banyak lah. Gak usah saya sebut daerahnya mana. Brandingnya itu smart city. Tapi inovasinya nggak ada. Ya. Nah itu kalau menurut Mas Abu inovasi yang pas itu kayak gimana sih Mas? Untuk sebuah kota loh ya. Kalau di kota Kediri dulu kami membrandingnya The Service City. Bukan Smart City ya? Bukan Smart City. Kenapa? Tapi kota yang melayani. Oh, iya. Oke. Ini kan semakin seru loh ya, Mawar. Bagaimana inovasi itu ternyata nggak harus pakai branding smart ya. Nggak harus gitu kan. Smart itu keniscayaan. Nah, smart itu pasti ngikut. Kamu jangan kemana-mana ya, Mawar. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar. Tadi keyword terakhirnya adalah inovasi itu nggak perlu smart Mas ya. Ya, karena saya melihat pada saat itu ya kok semuanya smart city. Tapi ketika saya dalemin ya smart city itu cuma buat web aja. Terus ya kan kalau itu kan kurang cepat. Padahal kalau sebenarnya kalau mau smart city itu bagaimana mempercepat layanan, bagaimana antrinya supaya mungkin pakai WA aja sudah cukup atau apa, itu sebenarnya smart gitu ya. Namun pada saat itu saya berpikirnya lebih jauh lagi ya, bagaimana supaya ASN ini kita branding menjadi ASN yang bisa membantu. Oke. Nah, pada saat itu kita menggunakannya tagline-nya The Service City. Kediri The Service City. Wow. Nah, waktu itu berhasil. Ya waktu itu akhirnya banyak kolaborasi yang terjadi. Lalu kita juga termasuk salah satu yang memiliki kantor perizinan yang cukup baik lah di Indonesia ya. Wow. Itu perizinan padahal masalah paling sering muncul loh Mas di mana-mana. Perizinan itu masalah yang paling ribet sekali. Itu dia. Nah, dulu kita sampai ya udah orangnya nggak boleh kemana-mana, berkasnya yang kemana-mana. Nah, berkasnya yang jalan. Masuk ke perizinan, berkasnya jalan. Akhirnya terakhir saya tinggal saya terakhir jadi wali kota itu jadi kantor bersama. Wow. Itu waktu jadi wali kota nih Mas. Ya. Sekarang di DPRD masih sempat ngurusin inovasi nggak nih Mas? Ya di DPR saya ini sih sebenarnya melempar itu ke forum. Melempar bola jadi ya. Melempar bola. Pakai ini loh gampang gitu. Iya. Ngapain kok gini? Kalau gini kita kalah dengan kota-kota lain gitu. Ya kita juga pengen bantu Bu Gubernur supaya Jawa Timur ini lebih lebih keren lagi, lebih bagus lagi. Kalau Bu Gubernur mungkin lebih cetar lagi gitu ya. Terkait dengan perizinan. Contohnya seperti kemarin izin tambang yang lama gitu kan. Benar. Itu nggak boleh. Saya bilang jangan lama-lama. Orang izin baru 13 bulan atau 14 bulan kemudian baru muncul izinnya. Nah itu kan bener. Yang ditambang udah habis ini baru muncul izinnya. 13 bulan itu lama loh, setahun loh. Lama banget. Nah maksudnya nah itu tinggal difikirkan bagaimana cara mempercepatnya gitu loh. Berarti ada perbedaan ya, bukan kerjanya ya, dari eksekutif ke legislatif dalam kaitan inovasi. Iya. Ya sama kan, dulu tuh kan ngurus apa-apa tuh kan rasanya lama banget ya. Tapi ternyata semua bisa dipangkas, semua bisa dipercepat gitu. Nah, yang bisa dipercepat, yang bisa dikerjakan pakai sistem, Yang harus pakai manusia terkait dengan analisanya, dampak-dampaknya. Ya itu dipikirkan. Tapi itu juga bisa dipercepat lagi dengan mungkin memperbanyak tim atau mungkin kita hire tim ahli atau kita kerjasama dengan universitas atau apa saja kan bisa itu gitu loh. Tapi kan kalau di DPRD ini persepsi Vanhar Mas ya. Kalau di DPRD itu kan bisanya cuma dorong gitu. Masih kebentur juga sama eksekutif dan birokrasi. Iya, tapi saya kan maksudnya saya sebagai manusia juga ya nggak masalah, yang penting kita bermanfaat gitu. Gitu ya. Yang kita ngasih masukan-masukan. Pamannya contoh nih, ada kemarin saya ngasih masukan ke
Bapenda, Pak, ini loh Pak, ini umpamanya kalau ada gunung, ya udah gunung itu bagaimana caranya kalau umpamanya orang nambang supaya pajaknya masuk, Ya. ya kan? Nah itu kita mesti pakai citra satelit, kita harus punya bagaimana cara mengukur bongkahan gunung itu, Iya sih. sehingga nanti kita bisa nge-match-kan antara yang diambil Heeh. dan pajaknya itu harus match gitu loh. Jangan sampai kita nanti, udah terlanjur rusak lingkungannya, ternyata ada caranya kan gitu kan. Nah, itu dia. Terus jangan sampai rusak lingkungannya. Itu boleh ditambang, oke. Nah, tapi seberapa batasannya nambangnya? Nah, kira-kira begitu. Kalau zaman Mas Abu masih ada di eksekutif kayak gitu tuh pasti kan kalau jawabannya Pak enggak ada anggarannya. Yuk ayo digolei. Nah, Dulu zaman di eksekutif. dicarikan, ya, Ketika di betul. legislatif, jawaban kayak Nah, gitu kalau kan di pasti legislatif muncul kan, tuh, nah, Mas. ya, itu ya kita kan hanya bisa memberikan masukan, dorongan, tapi nggak masalah. Enggak masalah. Mau ya? dipakai, mau nggak dipakai, tapi ya jelas kita sudah pernah memberikan itu gitu Oke. loh. Ya, itu kan apa ya? Yang penting kita berikan masukan lah supaya masyarakat tuh ada dampak positifnya kalau itu dilakukan nah, gitu. So far tapi gimana Mas? Dari dorongan-dorongan yang Mas Abu lakukan ini? Responnya? So far, ya mereka mencerna ya, masih Mencerna ya? mencerna ya. Maksudnya kan Berproses kita kasih gitu. tahu bahwa ini loh, ini tuh seperti ini gitu loh. Nah mestinya begini. Umpamanya contoh nih ya, bayar pajak kendaraan. Ini kan butuh effort besar. Oh banget. Banget kalau itu Mas. Ya. Yang kalau yang lain-lain dah biarin aja mati Ya, gitu itu. kan. Karena malas Mas. Ya iya, Iya. nanti kalau ketangkep polisi baru sadar, Iya. ketangkep polisi nih ya udah Kalau- dinyalain lagi lah. Iya. Nah, itu kan sebenarnya kan kalau ada orang datang, kebetulan KTP-nya ketinggalan atau nggak pakai KTP pun, ya harusnya bisa. Dia kan cuma ngidupin nomornya Lah, aja. mau bayar loh Mas. Nah iya, kan Mau bayar tuh kan orang ya sudah diterima aja. Nah itu dia. Ya wes ini kan gitu. Heeh. Yang penting kan bisa dicek. Oh kendaraan ini nggak bodong, gitu Nah, loh. Kan feel-nya di situ kan. Iya. Poin Kan cuma utamanya di itu situ. aja. Iya iya Oh iya nggak iya. bodong. Kalau bodong gimana? Ya udah kalau bodong real itu bodong. Ya udah cara nggak bodonginnya gimana? Dibikin gampang. Dicarikan gitu kan. solusi Iya, gitu loh. Iya 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 iya. Namanya kan kemarin tuh kayak apa Harley atau Heeh. apa gitu. Loh, ini kok ini nggak ada suratnya, nggak ada apa-apanya. Nah, Lah, ya sudah dikasih surat pajaknya berapa, ininya berapa, ininya gitu. berapa ya udah Selesai. di apa namanya? Diizinkan juga gitu loh, dikasih solusi gitu loh. Yang tadinya ilegal menjadi legal. Nah, Tapi nggak dorong apa-apa. kayak gini tuh kalau sendirian berat loh Mas. Nah, harus ya berat, bareng-bareng. tapi realitanya di lapangan kayak gitu kok. Iya Kan mesti juga. dicarikan solusi. Nggak bisa terus kita diemin aja terus ya udah disita. Loh disita kan juga butuh biaya. Iya Tempatnya di mana? Bener juga. disimpan di mana? Nanti perawatannya gimana? Perawatannya bagaimana? Kalau Kan rusak digugat malah nanti Nah. ya kan duit lagi itu. makanya itu kan harus sebenarnya ya segera dicarikan jalan keluar. Ini dorong kayak gini nih Mas Abu sendirian nggak di Indrapura atau banyak nih teman-teman Ada Komisi C? beberapa juga yang semangat juga sekarang juga banyak sekali lah dewan-dewan itu. Wah. Dewan-dewan semangat kok. Teman-teman di komisi ABC semuanya pada semangat. Semuanya ingin perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Ya dasarnya tuh ya dewan tuh ya masyarakat dilayani dengan baik. Itu dasarnya. Wis itu aja. Dan butuh Dewan-dewan karena kolektif kita. kolegial butuh sisi satunya juga nih. Betul. Iya ya. iya. PR-nya jadi lumayan ya, lumayan panjang sih karena sinkronisasinya kan Panjang banyak. Tapi kan kalau dijunjung bareng-bareng, insya Allah enteng, benar. enteng lah. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Gitu Iya. gak sih? Bener Kembali, ya? Mas, kembali, Mas. Kembali ya? Ya kan salah kan peribahasanya. Berarti gimana peribahasanya yang benar Mas? Ringan sama dijinjing? Ringan sama dijinjing, Lah. berat jangan ditinggalkan. Nah, itu loh. Berat dipikul bareng-bareng. Lali dong. Ya, terakhir aku SD udah lama soalnya Mas. Tapi ketika teman-teman di Indrapura semua semangat nih Mas. Saya kira banyak sekali teman-teman di Indrapura yang saya lihat juga semangat sekali sekarang. Nah, untuk perbaikan-perbaikannya gitu ya. Sementara untuk inovasi butuh peran kolektif kolegial. Betul. Jadi inovasi itu kan muncul itu kan gara-gara kan kita melihat di sana, kita melihat di sini. Oh kalau kayak gini bisa loh. Ya. Terus ternyata di Jawa Tengah tuh seperti ini, umpamanya di Jawa Tengah DIY gitu ya. Ya. DIY itu udah kerjasama antara semuanya ya, Pemprov, lalu Polda itu dia punya mobil. Jadi di situ bisa cetak BPKB kalau Oke. habis atau langsung masih. Nah, Jadi kalau itu demikian one stop service beneran dan itu bisa mobile. bagus sih Mas. Bagus itu. Dorongan konkretnya dari legislatif berarti hanya semacam rekomendasi atau apa tuh? Mas? Betul. Kita tetap memberikan rekomendasi kepada Bugub melalui
dinas-dinas itu. Oke, tinggal Lalu nanti. ketua DPR-nya juga ngasih surat juga ke Bugub. Oke. Artinya kan dari sisi dinas dan gubernur udah dikasih tahu. Ini kayak ada kayak gini loh, bagus. Itu mentok memang sampai di situ aja, Mas. Iya dong. Secara aturannya. Nanti kan kalau Bugub oke, ACC ini bagus, ya udah tinggal teken bikin kerjasama dengan Polda, dengan macam-macam. Pernah ada kayak dorongan, ini Mas Abu kan sering kumpul sama teman-teman muda nih, pemuda-pemuda Gen Z nih. Nah, pernah nggak Mas? Mas Abu ini loh Mas, tolong bawa Mas, perjuangkan Mas. Oh sering sih. Sering Mas ya? Sering. Oh berarti mereka ini sebenarnya aktif juga ngawal pembangunan ya? Aktif. Bahkan ada yang hiperaktif juga. Gimana? Yang hiperaktif ini gimana Mas? Terus ngejar terus. Yang biasanya ngejar terus ini kalau nggak dituruti Mas, biasanya kan protes Mas. Saya tuh punya ini ya, punya satu follower yang kalau ngomong panjang banget, tapi yang dibicarakan undang-undang. Nah, sedangkan undang-undang itu kan harusnya ke pusat, bukan ke kami. Tapi nggak apa-apa ya, kita tampung, kita sampaikan. Karena kalau mereka dipinggirkan nanti protes Mas. Nah, betul. Iya kalau protesnya bisa dikondisikan. Kalau enggak ini loh salah apa jadi ya. Oh jangan kemana-mana deh Mawar. Fandar masih punya banyak pertanyaan soal inovasi ke Mas Abu yang pernah bikin satu kota bahagia ya. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar di podcast Suara Rakyat masih sama Mas Abu. Mas kan sering kumpul sama anak-anak muda nih. Ya. Dan itu dari dulu kan. Kalau boleh ngebandingin anak muda sekarang sama yang dulu Mas, yang lebih siap jadi inovator itu yang mana Mas? Ya sebenarnya sama, cuman yang sekarang ini kan anak-anak muda itu kan lebih banyak informasi ya, terpapar informasi dan lebih cepat informasinya. Tentu akhirnya juga menurut saya juga anak-anak yang sekarang ini juga mestinya banyak yang menjadi inovator-inovator gitu ya. Berlaku sama di dunia ASN berarti Mas ya? Sama. Yang baru-baru itu juga tinggal diasah supaya dia berani mengungkapkan gitu loh. Takut loh Mas, tapi Mas kata mereka itu. Iya, karena di ASN itu senioritas. Lah ya itu masalahnya. Tapi kan ya jangan gitu ya, senior ya senior, cuman kan mesti kasih kesempatan. Gimana sih? Kalau menurut Mas Abu mau tahu ceritanya nggak? Nah itu ya, itu yang tak tunggu sebenarnya. Kalau dulu kalau saya di eksekutif itu ASN yang muda-muda itu, yang pinter-pinter itu dipakai habis-habisan. Lah ya itu. Akhirnya sampai bahkan itu nggak boleh cuti. Ya lembur. Kasihan betul itu. Kasihan. Terus nggak boleh muncul. Harus di balik layar terus. Nah, ya sebenarnya saya kurang sepakat dengan hal itu ya. Mestinya mereka juga muncul, memberikan saran apa itu supaya kita bisa discuss langsung. Karena kan ASN-ASN yang baru ini kan sekarang seleksinya kan ketat sekali. Nah, itu mestinya bisa memberikan masukan dan masukan-masukan itu bisa menjadi percepatan. Nah, tapi kan mereka ini kadang karena tadi cerita Mas Abu, ini kalau dari teman-teman saya di POV ya. Gak bisa aku kerja apa no. Sampai nanti tanya ya kalau ke kantor-kantor itu yang nggak boleh cuti di sini gimana? Nah ya itu teman-teman banyak Mas. Akhirnya mereka itu semangat kerjanya adalah pokok aku melebu. Itu. Aku gak mau ketok pinter. Loh apa kok malah loro kabeh. Nah, semangat kayak gini nih loh. Semakin pinter semakin dipakai. Ya habisin energinya. Emat toh Mas akhirnya Mas. Kasian. Mereka jadi tidak bisa, inovasinya tuh gak bisa maksimal. Kalau dari Mas Abu solusinya pripun Mas? Ya untuk kepala-kepala dinas ya mungkin ya, karena kan sekarang itu kan kita mesti melihat itu dari sisi masyarakat. Tidak boleh kita melihat dari sisi dinas atau apa, yang penting ada ini gitu kan, nggak boleh. Masyarakat butuh apa, lalu itu disediakan. Fasilitasnya apa ya yang bisa dipakai, yang bisa cepat dan langsung bisa selesai. Karena masyarakat sekarang ini sudah biasa menggunakan aplikasi, contoh seperti Gojek, Grab, Shopee atau apa itu kan sekali pencet selesai. Tinggal tunggu. Kan gitu, makanan datang. Nah, sekarang karena kebiasaannya seperti itu, maka masyarakat juga menginginkannya dengan hal yang sama. Nah, yaitu di pemerintahan. Nah, ini yang agak cilaka di pemerintahan ini. Ya kan? Cilaka itu apa ya? Celaka, apesnya lah ya Mas. Itu. Apesnya. Karena kan? Apa? Teknologi itu berjalan duluan dibanding aturan. Teknologi sudah jalan jauh. Ini mau ditututi sama aturannya jadi, tapi teknologinya sudah ke sana. Bablas sudah lewat. Nah, itu yang agak sulit ya. Ya mudah-mudahan nanti Pak Menteri dalam negeri
bersama wakilnya Pak Prabowo juga bisa memikirkan hal itu karena sangat cepat sekali teknologi itu merubah kehidupan. Berarti ini aktor kuncinya supaya ASN muda ini mau tetap inovatif. Kalau yang paling dasar, Fadhar kira kepala dinas. Ya kepala dinas dan memberikan kepala daerah kesempatan ya? kepada kepala daerah juga mau bicara kepada teman-teman yang ada di lapis ketiga dan keempat ya mungkin ya. Nah itu masalah pertama Mas soal ASN muda. Ada masalah kedua lagi Mas. Mereka ini kadang terlalu idealis. Bagus nggak sih sebenarnya orang yang kacamata kuda loh itu Mas. Aku punya idealisme aku sendiri. Nah itu biasanya kan orang pinter kan kayak gitu Mas penyakitnya Mas. Nah itu yang menurut saya sih sebenarnya bagus ya idealis itu ya. Cuman kan kalau kita bicara untuk membuat aturan, kita bicara untuk membuat, kalau aturannya dibuat ya kita harus patuh pada aturan tersebut. Cuman kalau membuat sistem, membuat layanan itu nggak bisa kalau kita idealis. Oke. Outcome-nya apa dulu? Jadi kita tahu dulu outcome-nya ini. Untuk menuju ke sini berarti harus begini, harus A, B, C, D, E, F, G. Nggak bisa, kita harus ini. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu. Dunia nanti tidak kalau umpamanya masyarakat nanti berhenti di C, besoknya mau melanjutkan kembali bagaimana? Oh iya Pak, nanti diantar CS ke sini Pak. Nah itu baru bisa. Oh iya. Oh iya Pak, nanti ada. Jadi ya itu kita nggak boleh, ya harus luwes lah intinya gitu. Subjeknya tetap manusia soalnya kan Mas ya. Dan dunia itu nggak hitam putih. Manusia tuh unik soalnya. Unik. Kadang sekarang A, besok pengennya Z. Iya. Nah, sistemnya kan nggak bisa. Ya, sistemnya dan harus di setiap daerah itu punya permasalahannya juga yang berbeda-beda. Lah, belum lagi masalah kayak gini gitu kan. Di Kediri seperti contoh apa? Nih ya, Sidoarjo gitu. Oh, Pak, ini nggak boleh nih Pak. Ini anaknya jenengan ini kan sudah lahir 3 tahun yang lalu kok belum ada aktenya, gimana? Itu. Mau buat akte pas mau masuk TK atau playgroup gitu kan. Butuh soalnya kan. Waduh, ini gimana nih ya? Ya itu juga harus dicarikan ya harus bisa gitu. Jadi dari sisi inovatornya juga ayo lah, subjeknya manusia. Jangan pakai kacamata kuda gitu Mas ya. Jangan pakai kacamata kuda, kita harus paham mau melakukan apa gitu. Jangan bingung nanti outcome-nya apa, terus kita bikin ini dulu yang penting. Nggak bisa, outcome-nya apa baru nanti kita bikin ini. Oh, jangan dibalik ya. Ya, goals-nya apa? Oh iya. Kadang soalnya kebalik Mas pikir Mas. Pengennya bikin apa baru set up goals-nya terakhir. Dan terlalu banyak aplikasi kadang-kadang. Itu dia. Nah, mestinya aplikasinya itu dijadikan satu. Iya. Sudah banyak contohnya kan sekarang aplikasi yang sudah dijadikan satu. All in package itu kan jauh lebih enak. Downloadnya sekali, makanya bisa buat banyak hal. Betul. Itu dia. Anggarannya Mas sekarang Mas. Ketika kita bicara inovasi, kalau alasannya anggarannya nggak cukup Pak, anggarannya nggak cukup Mas, masuk akal nggak menurut Mas Abu? Ya kalau kita berpikirnya outcome, tentu kita sudah menganalisa. Kalau kita mengeluarkan sekian, ini berbanding positif terhadap apa yang akan kita hasilkan atau tidak, gitu kan? Ada juga anggarannya besar Pak, tapi apa hasilnya? Data Pak, cuman data doang, nggak bisa kita apa-apakan. Nah, ya nggak bisa. Kalau seperti itu nggak bisa. Ya harus ada dampak yang positif terhadap masyarakat, karena yang kita layani adalah masyarakat. Saya pernah dengar cerita ini sih Mas, di satu wilayah di Jawa Timur gitu. Habis anggaran itu puluhan miliar flash disk kajian soalnya Mas. Ini nggak boleh ya harusnya kalau kayak gini ya. Masuk inovasi nggak tuh Mas? Enggak ya, menurut saya itu inovasi itu menyelesaikan sesuatu, membuat kinerja kita menjadi lebih cepat gitu kan. Itu sebenarnya itu aja. Jadi data itu sebenarnya masih prosesnya belum tuntas. Nah iya. Flash disk ini tidak lanjutan bisa gitu dikatakan ya? Ini output. Ya. Ini output, tapi outcome-nya apa? Banyak loh. Keluar data tapi nggak diapa-apain. Iya sih. Jadi kan ya terus piye gitu kan. Apalagi gitu kan. Nah, umpamanya ya data pertanian. Oh iya nih, pertanian kita nih bagus, tapi kok pendapatannya kok menurun ya. Oke, cukup ya. Ini datanya, realitanya seperti ini. Langsung diintervensi. Harusnya demikian ya. Langsung diintervensi programnya ini, nanti kita cek. Tahun berikutnya trennya sudah naik apa belum? Gitu. Oke. Ini soal data pertanian nih, Fadhar kemarin barusan nemu data yang paling bagus. Nggak saya sebut lagi daerahnya Mas, biar Mas Abu penasaran. Tapi pertanian itu masuk 3 besar sektor perekonomian yang tumbuh pesat. Betul. Padahal kalau sepemahaman penglihatanku aja ya, kasat mata Mas, sawah loh akeh sing jadi perumahan Mas. Betul. Tapi Jawa Timur itu adalah penyangga pertanian terbesar di Indonesia. Oh ya? Iya. Kok bisa Mas? Loh iya, Jawa Timur tuh produk berasnya bagus, produk
produksi jagungnya bagus, produksi tebunya itu Wah, bagus. iya. Nah, cuman ini kan harus diintervensi juga butuh inovasi juga dengan ya. pemerintah. Bagaimana cara supaya pertanian itu di Jawa Timur itu tidak ditinggalkan oleh anak-anak muda. Oke, mungkin Nanti hari kalau ini masih umpamanya bagus. petani ini meninggal, ini nggak ada yang terusin kan akhirnya kan Jadi tanah kabling. menurun gitu. Jadi Jadi tanah tanah kabling. kabling. Nah, ini intervensinya kan juga harus dipikirkan. Oke. Harus matang mikirnya ini. Itu masuk inovasi loh, Mas. Itu inovasi. Kalau itu gitu inovasi. terakhir deh Mas Abu, pesan Mas Abu untuk ASN atau birokrat atau teman-teman lain kampus mahasiswa yang juga punya peran gitu kan. Yang pertama, ASN harus luas dan harus melihat data. Setelah melihat data, usulkan kira-kira mengintervensinya bagaimana supaya datanya menjadi lebih bagus. Lalu yang kedua, untuk kampus, mahasiswa, dosen, jangan hanya berpikir tentang konseptual saja, tapi juga mesti bagaimana supaya ilmu ini bisa diaplikasikan oleh, kalau pertanian ya sama petani. Oh, begini caranya supaya ini begini, kalau ada virus ini begini kan gitu ya. Lalu untuk masyarakat juga sama. Masyarakat juga tentu harus mendorong pemerintah ini dengan baik ya, didorong. Kalau sekarang baru bisa ngasih aplikasi seperti ini, didorong Pak besok mau coba ya seperti ini. Tambahin lagi gitu. Untuk DPR ya kita akan terus mencari jalan keluar supaya layanan-layanan di masyarakat itu jadi bagus. Lah. Kalau ada sesuatu tolong disampaikan ke DPR. Nah, itu dia. Makanya kamu harus share episode ini kemana-mana, Empower. Ke banyak temenmu, ke semua temenmu. Kenapa? Karena inovasi itu nggak lahir cuma dari satu pihak ya, Mas Abu ya. Semuanya. Dari teman-teman birokrat, iya. Dari teman-teman kampus juga iya. Dari teman-teman yang ada di legislatif, iya. Yang paling penting dari kamu. Karena kita kan bottoms up ya, Mas Abu ya. Usulan kamu lah yang akan ditindaklanjuti. Jangan lupa juga kamu harus like sama subscribe biar kamu dapat info podcast Suara Rakyat selanjutnya ada apa. Terima kasih. Anyway, Mas Abu. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Kayaknya banyak banget, seru banget. Padahal pamit, Empower. Mas Abu juga pamit. Kita ketemu di episode podcast Suara Rakyat selanjutnya. Have a good day. Bye-bye.